وعز جنده وحزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Imam dan Khatib Salat Idul Adha Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Ahmad Zaini SAG, para asatiz diantaranya Al-Mukarram Ustaz guru kita Makmur Sabari, Ustaz Ahmad Mansuri, Ustaz Jamrani, Ustaz Agus Sumarji, serta para asatiz lainnya yang sama-sama kita hormati, pengurus RT 05 beserta jajaran pengurusnya, yang saya hormati para tokoh masyarakat, para bapak-bapak haji, ibu-ibu ustazah, serta hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling indah yang bisa kami ucapkan melainkan manjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan panjang umur, sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini dengan izin dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita dapat hadir melaksanakan salat Idul Adha. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan pahala yang lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa kita sanjungkan ke hari bahan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir beserta keluarga kita nantinya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, baiklah untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita awali acara kita ini dengan bacaan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fadilah surah Al-Fatihah, mudah-mudahan acara salat Idul Adha pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, dan insyaallah nanti pelaksanaan daripada penyembelihan hewan kurban di Mushola Al-Mubarakah juga berjalan dengan lancar. Dan juga kita doakan kepada saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang melaksanakan atau menaikkan ibadah haji, mudah-mudahan Allah mudahkan dan lancarkan dalam pelaksanaan ibadah haji, dan insyaallah nanti kembali ke tanah air dalam keadaan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Al-haziniyah wal kunatin salih ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, perlu kami sampaikan, nanti saya selaku pembawa acara tidak akan berdiri kembali. Kami harapkan kepada seluruh petugas yang telah saya sampaikan nanti agar tampil sesuai dengan urutan acara yang telah saya bacakan. Untuk selanjutnya saya akan bacakan susunan acara kita salat Idul Adha pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, tadi telah sama-sama kita ikuti bersama. Kemudian dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan sekaligus laporan dari ketua panitia pelaksanaan hewan kurban Mushola Al-Mubarakah. Insyaallah nanti akan disampaikan oleh Bapak Jayadi Hamim, dan selanjutnya adalah pembacaan salawat akan dipimpin oleh Ustaz Jamrani. Untuk acara yang keempat yaitu pelaksanaan salat Idul Adha, insyaallah nanti bertindak sebagai imam dan khatib akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Ahmad Zaini SAG, dan untuk bilalnya oleh akhirnya Ustaz Agus Sumarji, dan sebagai acara yang terakhir yaitu ramah tamah penutup kita bersalam-bersalaman. Demikianlah susunan acara yang kami sampaikan, dan saya selaku pembawa acara. Apabila terdapat kata-kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang sama-sama kami hormati Ketua DKM Mushola Al-Mubarakah, yang sama-sama kami hormati Ketua
RT 005 RW 02 yang sama-sama kami hormati imam serta khotib salat Idul Adha Musola Mubarakah yang sama-sama kami hormati para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat serta para donatur serta jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Puji serta syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat mengikuti pelaksanaan salat Idul Adha secara berjamaah di Musola Mubarakah. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang hingga saat ini. Di sini kami atas nama panitia penerimaan hewan kurban Musola Mubarakah telah menerima hewan kurban berupa sapi sebanyak 3 ekor dan kambing sebanyak 16 ekor yang insya Allah nantinya akan kami distribusikan di lingkungan Musola Al-Mubarakah RT 005 RW 02. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi seluruh jamaah warga RT 005 dan sekitarnya yang telah memberikan hewan kurbannya kepada kami, dan berharap kami semoga apa-apa yang Bapak keluarkan senantiasa Allah berikan kemurahan rezekinya, Allah berikan kesehatan, Allah selalu senantiasa memberikan keberkahan kepada bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memberikan hewan kurbannya kepada kami. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami atas nama panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin dalam penerimaan atau pelayanan kami dalam penerimaan maupun nantinya akan menyalurkan daging-daging kurban, mungkin di sana sini masih ada kekurangan atau yang tidak berkenan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami atas segenap jajaran pengurus panitia penerimaan hewan kurban DKM Musola Mubarakah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hanya itu yang dapat kami sampaikan sebagai laporan kami selaku panitia, kurang lebihnya mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat sunnah Idul Adha yang kami muliakan, sekedar untuk mengingatkan, salat sunnah Idul Adha kita laksanakan 2 rakaat terdiri yang pertama terdiri dari 7 takbir dan yang kedua terdiri dari 5 takbir, dan di antara takbir-takbir tersebut kita membaca kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adapun niat salat sunnah Idul Adha, usalli sunnatan li'idul adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala, usalli sunnatan li'idul adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. الصلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين جائزتين
جامعة رحمكم الله. الصلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقائما بالسعيد الخطيب على المنبر وعلى المنبر ركعتين جامعة رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قوي الإسلام والمسلمين وانصر جيوش المسلمين واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحاكم الحكام جاعل النور والظلام وجعل هذا اليوم عيدا للإسلام وحرم علينا الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أمرنا بذبيحة القربان اتباعا لسيدنا إبراهيم عليه والصلاة والسلام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام ومصباح الظلام.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram. Wassalatu wassalam daimaini mutalazimain ala mamarral duhuri wal ayyam. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha wa atihu wa kabiruhu takbira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak kemarin terdengar gema takbir dan tahmid serta tahlil menyambut datangnya hari raya Idul Adha yang mubarak. Syukur alhamdulillah kita semua dapat berjumpa kembali dengan hari raya Idul Adha dalam keadaan sehat walafiat. Langkah kaki kita menghadiri salat Id ini merupakan bukti bahwa kita masih dikaruniai nikmat kesehatan dan keimanan. Dua nikmat yang besar sekali ini tidak ada nilainya ataupun tidak ternilai harganya ataupun begitu besar, tidak tergantikan dengan yang lainnya. Semoga nikmat tersebut tetap kita peroleh sampai nyawa terpisah dari badan ini. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita memasuki hari raya Idul Adha. Yang dikatakan dengan Idul Adha karena pada hari raya ini ada 3 hari sesudahnya yang dikenal dengan hari tasyrik. Kita semua disuruhkan untuk menyembelih hewan kurban yang merupakan bentuk ketundukan dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada terbilang hingga tiada terhingga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah atau sembahyanglah kamu kepada Rabbmu dan berkurbanlah. Surah Al-Kautsar ayat kedua. Menurut mazhab Syafi'i, memotong hewan kurban hukumnya sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang dikuatkan meski pada imam yang lainnya mewajibkannya. Meskipun hukumnya sunnah, namun bagi orang yang mampu, jika dia tidak berkurban, maka Rasulullah telah mengingatkan dengan keras, man kana lahu si'atan falam yudah falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang mempunyai kemampuan berkurban tetapi tidak melakukannya, maka silahkan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Dan dalam riwayat yang lainnya dinyatakan, man kana lahu si'atun falam yudah fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kemampuan berkurban tetapi tidak melakukannya, maka janganlah mendekati tempat salat kami. Oleh karena itu, sudah pada tempatnya kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk memenuhi panggilan berkurban tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan kurban yang dilakukan oleh umat Islam selain bentuk kepatuhan dan kepasrahan kepada Allah serta sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah, yakni taqarrub ilallah, juga hikmah yang berdampak kemaslahatan bagi umat manusia. Ada beberapa hikmah, diantaranya yang pertama adalah meneladani kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam menerima cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan sifat kedermawanan, saling membantu, saling berkasih sayang, dan juga terbinanya solidaritas sosial di kalangan umat Islam. Yang ketiga, menumbuhkan semangat berkurban di kalangan kaum muslimin pada khususnya. Hikmah yang pertama, yakni meneladani kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam menerima cobaan dari Allah, sebagaimana diceritakan dalam ayat suci Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum dikurniai seorang anak sampai usia lanjut, sehingga beliau sangat ingin dikaruniai seorang anak yang senantiasa berdoa, dan dia senantiasa berdoa agar keinginan tersebut dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, Rabbi habli minas salihin, wahai Allah, berilah aku putra yang saleh. Terdapat dalam surah Al-Saffat ayat 100. Dan akhirnya Allah mengabulkan doa beliau yang sudah sekian lama. Namun beliau, setelah beliau memperoleh seorang putra,
dan putranya berumur antara 9 sampai dengan 11 tahun. Allah memintanya kembali untuk dijadikan kurban sebagai persembahan. Tidak mudah bagi seorang yang sudah sekian lama mendambakan seorang anak, tetapi setelah anak itu lahir dan di usia sedang lucu-lucunya, diperintahkan untuk mengorbankannya. Secara manusiawi perintah tersebut sulit sekali untuk dipenuhi, tetapi Nabi Ibrahim tidaklah demikian. Perintah tersebut diterimanya dengan penuh ketaatan dan kepasrahan. Sikap tersebut muncul karena keimanan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua perintah Allah tidak lain untuk kemaslahatan umat manusia, bahwa semua yang ada pada diri manusia tidak lain pada hakikatnya merupakan milik Allah. Apabila Allah memerintahkan untuk mengorbankannya, maka pada hakikatnya itu adalah mengembalikan sesuatu yang dititipkan ke umat manusia, dikembalikan kepada pemilik hakikinya. Sebelum melaksanakan perintah tersebut, Nabi Ibrahim merundingkan pada anaknya, yakni Nabi Ismail. Sebuah contoh mulia bagi orang tua memusyawarahkan dengan anaknya terhadap sesuatu keputusan yang akan berakibat dan berdampak pada anaknya. Dalam surah As-Saffat ayat 102 dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya abati ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai usia remaja, ia berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat mengagumkan seorang ayah yang sanggup menjalankan perintah mengorbankan anak satu-satunya untuk yang sudah didambakan kelahirannya sekian lama. Lebih mengagumkan lagi adalah sikap anak tersebut penuh keyakinan dan kesabaran mendorong ayahnya untuk menjalankan perintah tersebut. Meskipun demikian, artinya mengorbankan nyawanya. Ketika kepasrahan dan ketundukan yang luar biasa dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam menerima perintah tersebut, rupanya itu merupakan ujian dari Allah kepada mereka berdua. Maka tatkala mereka siap untuk melaksanakan perintah itu, maka Allah menggantinya dengan seekor domba yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepasrahan dan ketundukan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam menerima menjalankan perintah Allah merupakan contoh terbaik yang patut menjadi teladan kita umat Islam. Saat ini banyak umat Islam yang seakan tidak peduli dengan perintah Allah di dalam ajaran agama. Perintah Allah yang haruslah dipilah dan dipilih untuk ditaati dan diimani. Mana perintah yang sesuai dengan kepentingan dan keinginannya, maka ia akan menjalankan perintah tersebut. Tetapi jika sebaliknya ia menganggap angin lalu saja perintah tersebut, kepasrahan dan ketundukan total kepada Allah, Zat yang Maha Kuasa ini merupakan suatu yang sulit ditemukan di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, melalui momentum Idul Adha ini, tentunya mari sama-sama kita meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menerima menjalankan perintah Allah, yaitu dengan patuh, kepasrahan dan ketundukan. Karena semua perintah Allah apabila dilaksanakan secara benar pasti akan membawa kemanfaatan dan kemaslahatan pada orang yang menjalankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan ibadah kurban yang kedua adalah menumbuhkan sikap ta'awun, yakni saling membantu antara sesama umat manusia, khususnya di kalangan umat Islam. Penyembelihan hewan kurban jangan hanya dilihat semata-mata dari aspek penyembelihannya saja, tetapi juga harus dilihat bahwa penyembelihan itu merupakan simbol perilaku kedermawanan dan solidaritas sosial di antara umat manusia, sesuatu yang menjadi salah satu pilar Nabi Muhammad SAW, yang artinya bahwa perumpamaan orang mukmin
dalam hubungan cinta kasih dan kasih sayang satu sama lainnya, seperti satu jasad yang apabila salah satu sebagiannya sakit maka seluruh tubuh ini akan merasa sakit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mencontohkan pentingnya solidaritas tersebut. Salah satunya melalui upaya persaudaraan atau mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Orang-orang Ansar bersedia memberikan sebagian bahkan setengah dari hartanya kepada kaum Muhajirin, yang kebetulan ketika mereka pindah dari Mekah ke Madinah tidak sempat membawa apa-apa. Bahkan kaum Ansar cenderung lebih mementingkan keperluan kaum Muhajirin daripada keperluan mereka sendiri. Sikap tersebut merupakan ataupun mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dinyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yakni kaum Ansar, sebelum kedatangan mereka, yakni kaum Muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, yakni orang Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Ini merupakan gambaran umat Islam periode pertama, yakni as-sabiqun al-awwalun, yang memiliki solidaritas dan kasih sayang yang amat tinggi. Sikap seperti ini sangat dibutuhkan di masa sekarang, yakni misalnya menyisihkan sebagian penghasilan untuk didonasikan untuk mereka yang membutuhkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pesan ibadah kurban yang ketiga adalah menumbuhkan semangat berkurban, khususnya di kalangan kaum muslimin. Tanpa ada pengorbanan tidak mungkin dapat mencapai suatu keinginan yang diinginkan. Kemerdekaan Indonesia ataupun negara kita ini yang kita cintai ini tidak lain adalah merupakan hasil dari pengorbanan para pahlawan yang telah rela mengorbankan jiwa raga mereka dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita yang hidup menikmati kemerdekaan ini menjaga dan merawat baik negara ini. Kita harus mau berkorban demi kemajuan negara ini. Tantangan dan ujian seberat apapun hendaknya tidak menggoyahkan semangat berkorban demi terjaganya negara tercinta ini. Di atas pundak kita, umat Islam Indonesia, terpikul dua tanggung jawab sekaligus, yaitu tanggung jawab keislaman dan juga tanggung jawab kebangsaan. Dua tanggung jawab ini tidak bisa dipisahkan antara satu sama lainnya. Dengan mengedepankan semangat pengorbanan sebagaimana dipetik di hari hikmah atau dari hikmah Idul Adha ini, insya Allah umat Islam dapat memikul tanggung jawab tersebut. Amin ya rabbal alamin. Innal ahsanal kalami kalamullahul malikil mannan wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.